Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik semua. Bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan beribadah kembali bersama melalui live streaming GPIG Jemaat Bethel Kota Gorontalo. Saya mengundang kita membawa seluruh kehidupan kita, menghargai Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kita, dengan mengikuti ibadah ini sampai selesai dengan sikap yang sopan, hormat. Pada pagi hari ini kita akan menggunakan tata ibadah minggu bentuk yang ketiga. Mari saya undang jemaat berdiri. Mari bersama kita masuk dalam doa yang teduh. Ulangan 10, 12, dan 13. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Pujilah Dia pemurah benar. Mari kita pujikan bersama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang sah. Dengarkanlah panggilan beribadah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihinya, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari datang kepada Tuhan dengan sebulat hati, bersyukur karena kasih-Nya besar. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Dengan mengakui Dia Allah yang akan memimpin ibadah kita, terimalah votum dan salam. Ibadah ini berlakulah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Rahmat dan salam atas kita dari Allah Bapa yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus dan yang hadir dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Amin.
nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semua. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada segala sesuatu yang kita cintai di dunia ini. Mari saudara katakan dengan rendah hati, aku dengar suaramu memanggilku ya Tuhan, untuk memurnikan hidupku supaya makin selaras dengan kehendak-Mu. Katakan, aku datang Tuhan, aku datang, mari sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Rendahkanlah dirimu dan diriku. Akuilah dosamu dan dosaku. Ampunilah kami yang kerap mengabaikan-Mu Tuhan. Kami hidup, kami berkata-kata. Kami mempertimbangkan dan memutuskan segala sesuatu tanpa menyadari kehadiran-Mu. Ampunilah kami yang seringkali tak menghormati-Mu ya Tuhan. Kami beribadah dengan sembarangan. Kami tidak menghargai sesama kami. Kami hanya menilai sesama kami melalui kinerja dan hidup mereka, tanpa menyadari mereka adalah pribadi yang Kau ciptakan dan Kau kasihi. Oh, ampunilah kami yang meragukan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami mengkhawatirkan banyak hal, kami mencemaskan hari esok. Kami bersungut-sungut atas situasi tanpa menyadari bahwa tak ada satupun yang terjadi tanpa seizin-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami datang, mohon sucikanlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, bagi setiap saudara dan saya yang telah dengan tulus hati mengakui dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah. Jemaat saya undang berdiri. Mazmur 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Dan dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Filipi 3 ayat yang ke-10.
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mengenal Dia dan bersatu dalam persekutuan dengan penderitaannya, kiranya menjadikan saudara dan saya semakin serupa dengannya. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama kiranya memberikan kekuatan kepada hatimu dan hatiku, memberikan ketenangan bagi batinku dan batinku untuk setia mengiring Dia seumur hidup kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari berfirman-Lah ya Tuhan bagi setiap kami. Kuatkan jiwa dan tenangkan batin kami, agar kami setia mengiring-Mu, sempurna masuk dalam rencana-Mu. Jadikanlah setiap kami bejana yang memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini topik jawaban atas pertanyaan, apa yang sudah Allah lakukan dengan virus corona, mulai buku John Piper. Jawabannya adalah
Allah menyelaraskan hidup kita dengan nilai yang tak terhingga. Itu menjadi tema kita pada hari ini, di mana John Piper ingin menyampaikan bahwa virus corona bagaikan petir di siang bolong untuk memperingatkan saudara dan saya agar bertobat dan menyelaraskan hidup kita dengan nilai Kristus yang tak terhingga. Saya mengajak kita membuka dan membaca bersama dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Jika saudara sudah temukan, mari bersama-sama dengan saya membacanya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat yang ke-7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi jika hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Mari kita berdoa. Pimpin dan tolonglah kami ya Tuhan, memahami, mengerti, kemudian dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, sebagai seorang ibu rumah tangga, saya sudah lama tidak sekolah. Kadang-kadang saya belajar beberapa hal. Tapi saya hanya mempelajari hal-hal yang saya mau dan hal-hal yang saya butuhkan. Dengan kata lain, saya menentukan sendiri kurikulumnya dan saya menentukan sendiri mata pelajaran apa yang ingin saya pelajari. Tapi masa-masa pandemi ini dalam tanda kutip memaksa saya untuk belajar sesuai dengan kurikulum sekolah. Pertama, saya dipaksa belajar kurikulum anak TKB. Yang kedua, saya dipaksa untuk belajar kurikulum anak kelas 2 SD. Dan saat ini saya sedang mengikuti kelas online sertifikat coaching leadership. Saya pun dipaksa mempelajari semua hal yang saya tidak mau pada awalnya. Saudara, pandemi ini menciptakan perubahan-perubahan dalam hidup saya. Apakah saudara juga mengalami hal yang sama? Pandemi ini membuat banyak perubahan dalam hidup saudara. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kerap kali perubahan melahirkan ketidaknyamanan. Awal-awal kita disuruh cuci tangan, menjaga jarak, kemana-mana pakai masker. Saya bercanda dengan seorang rekan, dulu kalau saya keluar rumah gak boleh lupa lipstik. Sekarang kalau keluar rumah gak boleh lupa masker. Tidak nyaman dengan perubahan tersebut.
Saudara, kenapa tidak nyaman? Karena itu mengganggu rutinitas kita, mengganggu kebiasaan kita yang sudah terpola. Karena kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan itu, dan jika itu berlangsung dalam waktu lama, maka perubahan itu bukan mendatangkan kebahagiaan saudara, tapi hanya mendatangkan penderitaan. Nah, saudaraku yang mengasihi Tuhan, ketika Paulus menyebut penderitaan dalam 2 Korintus pasal yang pertama dalam ayat yang keempat, dalam frase segala hal penderitaan kami, dalam segala hal penderitaan kami, maka kata penderitaan yang dipakai adalah gambaran beras yang diolah menjadi tepung. Saudara pernah mengolah beras menjadi tepung? Saya belum pernah. Tapi sewaktu kecil saya pernah tinggal bersama nenek saya, lalu nenek saya itu punya ladang padi dan biasanya habis panen padi itu dijemur dan sesudah dijemur akan ditumbuk untuk menjadi beras yang siap dimasak. Nah saudara, saya masih ingat ketika menumbuk beras itu tangan ini bagian dalam menjadi merah lalu kapalan. Saudara pernah alami? Wah, saudara sama seperti saya, pernah mengalaminya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, tetapi yang ditekankan tentang penderitaan bukan masalah si penumbuknya, tetapi keadaan beras yang ditumbuk menjadi tepung. Beras yang ditumbuk menjadi tepung itu akan mengalami babak belur, hancur, sampai pada akhirnya bentuknya sangat berbeda dengan bentuk asli atau bentuk awalnya. Oh saudaraku yang mengasihi Tuhan, penderitaan Paulus jika kita baca dalam surat-surat yang ditulisnya, kita bisa melihat penderitaannya itu pertama bisa dalam bentuk trauma. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, saya akan bacakan bagi saudara. Dalam segala hal kami ditindas, kami dianiaya, kami dihempaskan. Lalu dalam 2 Korintus 7 ayat 5, ketika tiba di Makedonia, Paulus menuliskan kami tidak beroleh ketenangan dalam tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Oh saudaraku yang mengasihi Tuhan, penderitaan, tekanan mengakibatkan trauma. Apa sih trauma? Trauma adalah tekanan emosional, tekanan secara jiwa, secara psikologis yang besar yang biasanya dikarenakan kejadian yang menyakitkan, kejadian kekerasan. Saudara, ketika saya hamil tua anak pertama, di pagi hari saya masih tidur, ada seorang jemaat yang tiba-tiba datang dan masuk kamar saya tanpa permisi, lalu omel-omelin saya sambil tunjuk-tunjuk. Saudara yang mengasihi Tuhan, kejadian itu meninggalkan trauma dalam diri dan juga hidup saya. Paulus bukan hanya menderita dalam bentuk trauma, tapi Paulus juga menderita secara emosi. Kita manusia punya 2 emosi, emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi positif misalnya bahagia, senang. Emosi negatif misalnya sedih, kecewa. Ketika Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 2 ayat yang keempat, di situ dikatakan, aku menulis kepada kamu, kepada jemaat di Korintus, dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, supaya kamu tidak bersedih hati. Oh saudaraku yang mengasihi Tuhan, Paulus sedang menggambarkan penderitaannya secara emosi yang negatif. Bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 28. Saudara tentu kita ingat bagaimana Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, aku sering dipenjara, didera di luar batas, 5 kali aku disesah, terkatung-katung di tengah laut, perjalananku diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, aku bekerja berat kerap kali tidak tidur, aku lapar dahaga, kerap berpuasa kedinginan tanpa pakaian. Ini menunjukkan Paulus mengalami penderitaan secara fisik. Bukan hanya itu saja, dalam Roma 7 ayat 24, Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Menceritakan bahwa Paulus juga mengalami emosi spiritual, penderitaan secara spiritual. Coba bayangkan, kira-kira pria yang penuh derita seperti ini ekspresi wajahnya seperti apa? Ada trauma,
ada penderitaan emosi, ada penderitaan fisik, ada penderitaan spiritual. Kira-kira raut wajahnya seperti apa saudara? Kira-kira kalau dia berjalan, gestur tubuh berjalannya seperti apa? Kalau dia duduk, gestur tubuhnya seperti apa? Bahkan kalau dia menatap, tatapannya seperti apa? Mami saya Opung, pasca Bapak Peter meninggal dunia, lalu bercerita dengan saya. Beliau bilang seperti ini, sepertinya Pak Peter itu belum meninggal. Mami masih ingat bagaimana kalau dia bawa jas berjalan di lorong masuk kantor. Dan seorang majelis berkata, saya masih ingat bagaimana cara Bapak duduk dan di sebelah mana Bapak duduk. Saudara coba lihat kiri dan kanan keluarga saudara. Lihatlah gestur tubuhnya, lihatlah raut wajah dan tatapannya. Mungkinkah ia sedang mengalami penderitaan seperti Paulus? Mungkin ada trauma, mungkin penderitaan secara emosi, secara fisik maupun secara spiritual. Dan dalam 2 Korintus 1 yang kita baca, dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-10, Paulus melukiskan penderitaannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, penderitaannya bagaikan beban yang besar, yang teramat berat untuk ditanggung. Di dalam ayat yang ke-8, penderitaan itu hampir membuat Paulus putus asa menjalani hidupnya. Penderitaan itu membuat Paulus seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Penderitaan itu dekat dengan kematian yang begitu ngeri. Pernahkah saudara merasakan hal yang sama? Begitu berat, begitu besar beban ini untuk ditanggung. Rasanya ingin mengakhiri hidup, sudah tidak sanggup lagi. Rasanya mau pergi ke tempat yang jauh, yang orang tidak kenal. Atau saudara berkata dalam hati, ketika mendengar tentang penderitaan Paulus, lalu membayangkannya, saudara lalu berkata di dalam hati, inikah yang sedang dialami papaku? Inikah yang sedang dialami suamiku? Inikah yang sedang dialami ibuku? Atau saudara, oma, opa berkata dalam hati, inikah yang sedang ditanggung anakku? Hidup Paulus penuh dengan derita tiada tara, saudaraku. Padahal dia seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dia adalah seorang yang totalitas melayani Tuhan. Bukankah setiap kita kerap kali berpikir, jika orang dekat Tuhan, jika orang melayani Tuhan, maka hidupnya tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami aniaya, tidak akan mengalami derita sedemikian rupa seperti yang dialami Paulus. Izinkan saya bertanya, jika saudara dan saya ada di posisi Paulus, bagaimana kita memandang penderitaan ini? Derita Paulus tiada tara. Mungkin derita saudara pun tiada tara. Tapi lihatlah apa yang Paulus tuliskan di dalam ayat yang ke-9. Mari kita lihat dimulai dari frase kata, tetapi hal itu terjadi. Segala penderitaan yang kita coba dengar, hayati dan bayangkan. Hal itu terjadi supaya, Paulus mengatakan kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Semua penderitaan tiada tara itu terjadi, Paulus katakan, supaya kami, supaya saya jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dan kata lain Paulus ingin mengatakan, kalau Allah bisa membangkitkan orang mati, derita apa sih yang tidak sanggup ia selesaikan? Paulus melihat penderitaan bukan sebagai penghukuman Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar. Paulus melihat penderitaan sebagai sarana Allah memurnikan hidup dan dirinya. Supaya ia mengalami perubahan bentuk dari yang tadi beras
menjadi tepung. Dari yang hanya mengkalkulasi, menghitung segala sesuatu berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya sendiri. Sekarang berdasarkan cara sudut pandang Allah, rencana dan juga kehendak Allah. Penderitaan itu menumbuk hidup dan ego Paulus. Penderitaan itu menghancurkan rencana dan hal-hal yang ingin Paulus kerjakan. Supaya Paulus semakin murni sesuai dengan nilainya Allah. Saudara, perubahan bentuk inilah yang saya kutip dari John Piper sebagai pertobatan. Jadi penderitaan adalah cara Allah memanggilmu dan memanggilku untuk bertobat. Saudara, berbicara tentang pertobatan, maka bukan hanya berbicara tentang perubahan cara berpikir yang dangkal. Di mana saya berdosa, Tuhan ampuni saya diselamatkan. Puji Tuhan. Oh tidak saudara, pertobatan yang dimaksudkan di sini adalah menghargai Allah dengan segala keberadaan hidup kita. Menghargai Yesus lebih dari semua relasi kita. Saudara, penderitaan memanggil kita untuk bertobat dari kehidupan kita yang telah menukarkan Allah dengan hal-hal yang lebih kita senangi. Hal-hal yang lebih kita cintai seperti pekerjaan, seperti usaha, seperti uang, seperti hiburan, seperti keluarga, teman, hobi kita mungkin. Penderitaan adalah cara Allah memanggil saudara dan saya untuk bertobat. Supaya mengalami perubahan bentuk yang tadinya hanya memikirkan kesehatanku, keselamatanku, kenyamananku, kecukupanku, kepada hati yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang Matius tuliskan. Bahwa melalui pandemi coronavirus, sebenarnya Allah sedang menunjukkan bahwa tidak satupun hal di dunia ini yang kita jaga, kita banggakan, kita usahakan bisa memberikan rasa aman dan rasa puas, bisa melindungi kita dari wabah pandemi maupun dari kehancuran ekonomi akibat coronavirus. No. Saya jadi teringat sewaktu saya katekisasi pranikah yang dibimbing oleh Bapak Pendeta Peter Lase, ada salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Pak Pendeta, yaitu kalau nanti sudah menikah, siapa yang akan mengatur keuangan? Siapa yang akan pegang uang? Saudara, saya dan calon suami kala itu sudah pernah mendiskusikan hal ini. Kami sudah cukup saling mengenal dan akhirnya kami sama-sama menjawab bahwa dialah yang akan memegang uang dan mengatur keuangan. Dan setelah menikah, gaji saya memang ditransfer dan dipegang oleh suami saya. Jadi kalau saya butuh apa-apa, tinggal minta uang. Saudara, suatu hari saya mau pergi ke mall dan saya minta uang ke suami saya. Lalu kemana-mana memang biasanya suami saya temani. Suami saya bilang, gak mau saya temani aja, begitu. Lalu waktu dia menawarkan diri untuk menemani saya mulai pikir, kalau dia ikut, saya malu dan takut untuk beli-beli segala sesuatu. Tetapi ketika di jalan, saya berpikir, kalau dia cuma kasih saya uang, kemungkinan apa yang saya beli bisa kurang. Tapi kalau dia yang ikut, kan ATM-nya, sumber uangnya ada bersama dengan saya. Selaku yang mengasihi Tuhan, terkadang kita hanya lebih memikirkan dan mengutamakan berkat-berkat, kenyamanan, rasa aman yang Tuhan berikan. Bukan mempertimbangkan dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan yang adalah sumber yang memberikan rasa aman dan kenyamanan tersebut. Paulus sadar sekali saudara akan hal ini, sehingga ia memandang penderitaan bukan sebagai hukuman yang Tuhan beri, melainkan kesempatan untuk dia kembali kepada Allah. Kembali percaya kepada Allah, bukan percaya kepada kemampuannya, memperhitungkan, mengkalkulasi pelbagai kemungkinan. Tidak, karena Paulus sadar penderitaan atau hari ini coronavirus tidak bisa menghentikan kematian, tetapi Allah dapat membangkitkan orang mati. Keyakinan ini menjadi spirit bagi Paulus yang ia pandang sebagai penghiburan yang Tuhan berikan di dalam ayat yang keempat. Sehingga
Penghiburan yang dapat dia dapatkan dari Tuhan memampukan Paulus hari ini menghibur saudara dan saya di tengah-tengah pandemi ini. Karena itu Paulus ingin mengajak kita menjadikan penderitaan ini sebagai kesempatan, menjadikan Allah yang terpenting, yang terutama dan utama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Paulus siap menerima pelbagai kehilangan demi kehilangan. Karena di dalam kehilangan itu Paulus berkata, ia memperoleh Kristus. Dan saya akan menutup bagian khotbah kita pada hari ini dengan membaca Filipi 3 ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami memahami dan menghayatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat saya undang berdiri. Pengakuan iman rasuli adalah sebuah proklamasi. Karena itu mari kita ucapkan dengan nada yang lantang, bukan dengan sikap berdoa. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Topan keras boleh melanda hidup saudara dan saya. Dan kita boleh berputus asa dan letih lesu karenanya. Tapi satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, berkat Tuhan terus tersedia. Karena sebagai ucapan syukur mari kita memberikan persembahan. Hitunglah berkat Tuhan, saudara dan saya akan kagum oleh kasih. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita membawa persembahan kita dengan doa. Dengan hati yang kagum akan kasih Tuhan yang setia memelihara kami mempersembahkan persembahan ini.
Berkati setiap usaha dan pekerjaan bahkan kekhawatiran yang melanda hidup kami. Hidup kami seutuhnya kami percayakan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kesulitan pun Tuhan teguhkan hibur kami. Kuatkan untuk terus menjadi saluran kasih dan kuasa-Mu. Berbagi berkat kepada orang di sekitar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan menyampaikan syafaat kita bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hidup dan mati kami tidak ditentukan akan situasi, kondisi, seseorang atau apapun itu. Karena hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang masih Tuhan sediakan. Dengan menyediakan usia yang baru untuk anak Grace Situmorang, Saudara Satria Matandatu, Saudara Excel Makarau, Ibu Lukia Lukas, anak Jauhari Makawimbang, Saudari Ruth Huta Barat, Ibu Maike Gesal Suasa, Saudara Claudio Usman, dan Saudari Jovanka Laude. Kiranya hidup yang disyukuri, menempatkan Engkau sebagai yang terpenting dan utama dan terutama dalam setiap harapan dan cita-cita. Kami juga terus dengan setia mempersembahkan orang tua kami yang sudah lansia, jemaat-Mu yang sedang dalam masa pengobatan dan maupun dalam masa pemulihan. Tuhan jagalah, Tuhan lindungilah, Tuhan sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kota di mana kami tinggal dalam masa-masa PSBB. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami dan dunia ini yang bersatu padu melawan pandemi coronavirus. Tuhan berkati gereja-gereja yang mencoba melakukan pendampingan terhadap jemaat, melewati semua bersama dengan Tuhan. Apapun bentuk pendampingan yang dilakukan lewat media sosial, sucikan, kuduskan, dan Tuhan berkati. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Di kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami serahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat berdiri. Hidup kita singkat bagaikan kembang. Karena itu mari pakai waktu menghitung apa yang kekal. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini. Segala sesuatu akan lenyap karena hidup kita singkat bagaikan kembang. Kiranya nilai yang kekal, yaitu Kristus Yesus, menjadi pilihan yang terpenting, yang utama dan terutama sepanjang hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian.
ibadah selesai. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati.